Suku Eskimo dianggap sebagai suku terkuat di dunia karena bertahan hidup di tengah dinginnya kutub utara yang mencapai -0 derajat. Namun dalam sorotan intens suku Eskimo, ada sesuatu tradisi yang menarik, yakni tentang budaya usluk-usluk yang mungkin mengejutkan Anda. Dalam budaya suku Eskimo, istri boleh diusluk dengan kakaknya. Bahkan jika istri orang lain hamil, itu bukan masalah besar. Dalam penguslukan suami istri di suku Eskimo tidak menjadi masalah jika saudara laki-laki mau mengusluk istri saudaranya yang lain. Dalam hubungan dekat antara laki-laki, biasanya suku Eskimo terdapat pembagian makanan. Selain itu, saat sang suami berburu, seorang teman dekat yang dianggap kerabat diminta menemani sang istri agar tidak kesepian. Hal ini sudah menjadi hal yang biasa namun unik dan aneh bagi orang awam di luar suku Eskimo. Adat masyarakat timur, suku Eskimo justru memperbolehkan seorang pria untuk hidup bersama dengan wanita yang menjadi istrinya. Mereka dapat melakukan banyak hal berbeda, termasuk usluk-usluk. Keduanya juga mungkin memiliki anak sebelum menikah dan bahkan berhubungan usluk-usluk sebelum menikah. Hal itu dianggap sebagai ritual untuk membuktikan kejantanan laki-laki di suku Eskimo. Setelah bisa membuktikan kejantanannya, pria itu bisa menikahi wanita pilihannya. Ritual itu bisa berlangsung setahun. Orang suku Eskimo memiliki tradisi aneh yang membuat orang tersebut menjadi hebat. Tradisi aneh itu adalah ritual usluk-usluk bebas dengan orang-orang yang berada dalam satu rumah iglo. Biasanya ritual diarahkan oleh suku asli setempat, dan aktivitas usluk-usluk sesekali dilakukan saat pemimpin suku mulai mematikan sumber cahaya. Jika demikian, itu sama dengan budaya timur. Ada juga orang di suku Eskimo yang cenderung menyukai hubungan sesama jenis. Tapi mereka tidak dapat mengatakannya secara terbuka. Yang mempunyai hubungan sesama jenis dianggap sebagai rasa malu yang tak termaafkan. Kelompok tertentu dapat menyembunyikan hubungan sesama jenis itu. Suku Eskimo adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada kelompok etnis yang tinggal di daerah Arktik, terutama di wilayah Alaska, Kanada, Greenland, dan bagian utara Rusia. Namun, perlu dicatat bahwa istilah Eskimo dianggap kurang tepat atau bahkan tidak sopan oleh beberapa kelompok karena konotasi kolonialnya. Sebagai alternatif, istilah yang lebih tepat adalah Inuit untuk kelompok di Kanada dan Greenland dan Inupiat atau Yupik untuk kelompok di Alaska. Mendiami wilayah yang meliputi bagian utara Kanada dan Greenland. Mereka dikenal dengan kebudayaan mereka yang kaya dan adaptasi terhadap lingkungan dingin. Terutama ditemukan di wilayah utara Alaska. Mereka memiliki bahasa dan budaya yang sedikit berbeda dari Inuit. Berada di barat daya Alaska dan Siberia, dan juga memiliki budaya serta bahasa yang unik. Untuk melindungi diri dari suhu ekstrim, mereka mengenakan pakaian berbahan kulit hewan, seperti anorak, yang terbuat dari kulit rusa, beruang, dan anjing laut. Pakaian ini dirancang untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat dan kering. Mereka tinggal di berbagai jenis tempat tinggal tergantung pada lokasi dan musiman. Misalnya, iglo rumah salju adalah tempat tinggal sementara yang digunakan selama musim dingin. Di daerah pesisir, mereka mungkin tinggal di rumah-rumah berbahan kayu dan kulit hewan. Dalam masyarakat tradisional, mereka menggunakan kereta luncur anjing, dog sled, dan perahu kayak untuk berburu dan bertransportasi. Makanan tradisional mereka sebagian besar terdiri dari daging dan ikan yang diperoleh melalui berburu dan menangkap hewan seperti ikan salmon, anjing laut, dan ikan paus. Makanan ini seringkali dikonsumsi mentah atau setengah matang. Ekonomi tradisional mereka sangat bergantung pada berburu, memancing, dan pengumpulan makanan serta barang-barang yang diperlukan untuk kelangsungan hidup. Mereka memiliki tradisi lisan yang kaya dan cerita rakyat yang mencerminkan hubungan mereka dengan lingkungan dan makhluk spiritual. Musik, tarian, dan cerita rakyat adalah bagian penting dari budaya mereka. Kepercayaan tradisional mereka sering melibatkan animisme, yaitu keyakinan bahwa semua benda memiliki roh atau kekuatan spiritual. Seiring dengan perubahan iklim dan modernisasi,
banyak komunitas Eskimo telah beradaptasi dengan teknologi modern, seperti kendaraan bermotor dan peralatan elektronik. Namun, mereka juga berusaha mempertahankan dan melestarikan budaya tradisional mereka. Masalah perubahan iklim mempengaruhi lingkungan tempat mereka tinggal, seperti penurunan es laut yang mempengaruhi berburu dan pola migrasi hewan. Suku Eskimo merupakan kelompok yang sangat adaptif dengan budaya yang kaya, dan mereka terus berupaya menjaga identitas dan tradisi mereka di tengah perubahan zaman. Mitos dan legenda suku Eskimo, atau lebih tepatnya Inuit, Inupiat, dan Yupik merupakan bagian integral dari warisan budaya mereka. Cerita-cerita ini sering kali berfungsi untuk menjelaskan fenomena alam, mengajarkan nilai-nilai moral, dan mempertahankan tradisi. Menurut mitos penciptaan Inuit, dunia dimulai dari kekosongan. Dikatakan bahwa pada awalnya hanya ada angin dan kekosongan. Kemudian, cerita ini mengisahkan bagaimana Pangnirtung menciptakan manusia dari tanah dan bagaimana semua makhluk hidup muncul. Di antara orang Yupik, ada legenda yang menceritakan tentang seorang dewa utama yang menciptakan manusia dari batu dan kemudian memberikan mereka kemampuan untuk berburu dan menangkap ikan. Mereka juga mempercayai bahwa semua makhluk memiliki roh, dan manusia harus hidup harmonis dengan roh-roh tersebut. Dalam legenda Inuit, makhluk seperti ibu yang tinggal di bawah es. Ia digambarkan sebagai wanita tua yang memiliki tubuh seperti ikan dengan kulit hijau. Kalupalik dikenal karena sering menculik anak-anak yang tidak patuh atau terlalu dekat dengan tepi es. Setna juga dikenal sebagai Dewi Laut dalam mitologi Inuit. Legenda menceritakan bahwa Setna adalah seorang gadis yang dibuang oleh ayahnya ke laut setelah dia gagal memenuhi permintaan ayahnya. Setelah terjatuh ke dalam laut, dia berubah menjadi Dewi Laut yang mengendalikan ikan dan mamalia laut. Masyarakat Inuit harus menghormati Setna agar mereka dapat mendapatkan hasil tangkapan yang baik di laut. Karakter penting dalam mitos dan cerita rakyat Inuit serta suku-suku lain di kawasan Arktik. Dalam cerita ini, Raven sering digambarkan sebagai makhluk cerdik dan licik yang menciptakan dunia atau membawa cahaya ke bumi. Ia bisa menjadi pahlawan dan penjahat dalam cerita yang berbeda, seringkali terlibat dalam petualangan yang mengajarkan pelajaran moral. Salah satu cerita populer adalah tentang seorang pahlawan yang melakukan perjalanan panjang dan penuh bahaya. Selama perjalanan, ia menghadapi berbagai tantangan dan makhluk supernatural. Cerita-cerita tentang Kiviuk seringkali mengandung pesan tentang keberanian, ketabahan, dan pentingnya hubungan antara manusia dengan dunia alami. Mitos dan legenda seringkali menekankan pentingnya hubungan harmonis dengan alam dan hewan. Cerita seperti Setna mengajarkan bahwa makhluk hidup dan roh memiliki kekuatan besar dan harus dihormati agar manusia dapat hidup dalam keseimbangan dengan lingkungan mereka. Banyak cerita rakyat mengandung pesan moral, seperti bahaya keserakahan atau pentingnya kesetiaan dan kerja sama. Mitos seringkali digunakan sebagai alat untuk mendidik generasi muda tentang nilai-nilai budaya dan etika masyarakat mereka. Legenda juga sering menekankan pentingnya keseimbangan antara manusia dan dunia sekitarnya, serta bagaimana perbuatan manusia dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka sendiri dan lingkungan sekitar. Mitos dan legenda suku Eskimo adalah bagian penting dari identitas budaya mereka, menyediakan wawasan tentang cara mereka memahami dunia dan nilai-nilai yang mereka anut. Cerita-cerita ini tidak hanya menawarkan penjelasan tentang fenomena alam tetapi juga mengajarkan pelajaran penting tentang kehidupan dan hubungan dengan alam. Sejarah dan asal-usul suku Eskimo, lebih tepatnya, Inuit, Inupiat, dan Yupik dapat ditelusuri melalui berbagai fase migrasi dan adaptasi terhadap lingkungan Arktik. Suku Eskimo berasal dari Asia Timur Laut dan telah mengembangkan budaya mereka di kawasan Arktik selama ribuan tahun. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa nenek moyang mereka adalah bagian dari kelompok manusia yang migrasi dari Siberia ke Amerika Utara melalui jembatan darat Beringia, yang menghubungkan Asia dan Amerika Utara selama zaman es. Sekitar 4.000 hingga 5.000 tahun yang lalu, nenek moyang orang Eskimo, yang dikenal sebagai mulai berpindah ke wilayah Amerika Utara. Mereka memasuki wilayah yang sekarang adalah Alaska dan Kanada.
Kelompok ini kemudian menyebar ke berbagai bagian Arktik, beradaptasi dengan lingkungan dingin dan ekstrim. Pada awalnya, kelompok Paleo-Eskimo, yang juga dikenal sebagai menghuni wilayah Arktik. Mereka dikenal dengan teknologi berburu dan memancing yang sangat maju dan memiliki gaya hidup yang terpusat pada perburuan mamalia laut dan berburu rusa. Sekitar 1000 tahun yang lalu, kelompok Thule, yang merupakan bagian dari kebudayaan Neo-Eskimo, menggantikan kebudayaan Dorset di wilayah Kanada dan Greenland. Thule dikenal dengan inovasi dalam teknologi perahu kayak dan kereta luncur anjing, dog sled, serta dengan kemampuan berburu ikan paus dan anjing laut. Kelompok Inuit, yang mendiami wilayah Kanada Utara dan Greenland, berasal dari kelompok Thule. Mereka mengembangkan berbagai teknik berburu dan memancing serta beradaptasi dengan kondisi ekstrim di Arktik. Mereka memiliki sistem sosial yang kompleks dan berbasis pada berburu, memancing, dan berbagi sumber daya. Di Alaska, kelompok Inupiat dan Yupik memiliki akar budaya dan bahasa yang berbeda tetapi berhubungan dekat dengan Inuit di Kanada dan Greenland. Inupiat, yang mendiami wilayah utara Alaska, dan Yupik, yang mendiami barat daya Alaska dan Siberia, memiliki budaya dan tradisi yang serupa tetapi juga memiliki keunikan masing-masing dalam teknik berburu dan kepercayaan. Kontak awal dengan penjelajah Eropa, seperti Norse Viking pada abad ke-11, belum banyak mempengaruhi masyarakat Eskimo. Namun, sejak abad ke-16 dan ke-17, penjelajah Eropa mulai berdatangan ke Arktik, membawa dampak besar pada kehidupan suku Eskimo. Pada abad ke-19 dan ke-20, pengaruh kolonial dan misi Kristen mengubah banyak aspek kehidupan suku Eskimo. Perubahan tersebut termasuk pengenalan teknologi baru, perubahan dalam sistem sosial, serta dampak negatif dari penyakit yang dibawa oleh para penjelajah dan pedagang. Di abad ke-20, banyak komunitas Eskimo mengalami perubahan besar akibat modernisasi dan perubahan politik. Proses ini termasuk penetapan wilayah hukum khusus, pengakuan hak-hak tanah, dan usaha pelestarian budaya. Contohnya, di Kanada, terdapat pemetaan kembali hak-hak tanah dan perjanjian yang mengakui hak-hak aborigin. Saat ini, suku Eskimo terus berusaha menjaga dan melestarikan budaya mereka di tengah modernisasi dan perubahan. Mereka aktif dalam mengajarkan bahasa, tradisi, dan seni mereka kepada generasi muda serta berusaha mempengaruhi kebijakan yang berdampak pada komunitas mereka. Suku Eskimo, dengan sejarah panjang dan kaya, menunjukkan kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dan bertahan di lingkungan yang ekstrim, sambil mempertahankan identitas dan tradisi mereka.